Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan mempresentasikan bab 5 tentang sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Di sini ada saya, Anissa Naila Yasmin, ada Putri Ratnaning Tias, ada Syakila Fitri Faiha, ada Laila Fitri, dan juga ada Rifki Huzaifa. Selanjutnya di sini yang pertama itu ada pengertian sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan yang akan dijelaskan oleh saya. Apa itu sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan tersendiri? Yaitu sistem informasi adalah alat untuk mengelola aliran data, komunikasi, dan koordinasi antar pihak dalam rantai pasokan. Tujuan utamanya itu untuk memastikan informasi berjalan dengan cepat, akurat, dan transparan dari supplier ke manufaktur, ke distributor, lalu ke logistik, dan membantu koordinasi agar produksi, pengiriman, dan perencanaan berjalan tepat waktu. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam rantai pasokan, yaitu menjadi penghubung utama antar manajemen rantai pasokan, meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan juga komunikasi. Yang ketiga, mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan data, mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat, dan yang terakhir membantu menyesuaikan perubahan permintaan pasar secara real time. Lalu yang ketiga ada aliran informasi di rantai pasok. Aliran ini yaitu dari supplier ke manufaktur, lalu dengan jenis informasinya pesanan bahan baku, konfirmasi pengiriman, dengan tujuan menjamin ketersediaan bahan tepat. Yang kedua, dari manufaktur dikirim ke supplier dengan jenis informasi jadwal produksi, umpan balik, kualitas, dengan tujuan menyesuaikan kapasitas dan kualitas. Lalu yang ketiga, dari manufaktur ke distributor dengan jenis informasi, data stok, dan jadwal pengiriman yang ditujukan ke menjamin kelancaran distribusi. Lalu yang keempat, dari distributor ke manufaktur dengan jenis informasi, data penjualan, dan retur, dan tujuannya dasar perencanaan ulang produksi. Kemudian di sini ada manfaat utama dari sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional. Yang kedua, menurunkan lead time dan biaya produksi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan kesalahan data. Yang keempat, memperkuat hubungan kerjasama antar pihak SCM itu sendiri. Lalu yang terakhir, membantu perusahaan beradaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Oke, selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan yang akan dijelaskan oleh saya. Peran dasar internet dalam SCM. Jadi, internet ini tuh berfungsi sebagai penghubung utama antara semua pelaku rantai pasokan, dari mulai supplier, manufaktur, distributor, hingga retailer atau pengecer gitu. Jadi, teknologi internet ini adalah kunci sukses nih untuk meningkatkan kinerja supply chain dengan memfasilitasi kolaborasi, koordinasi, dan juga integrasi antar semua pihak. Fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu yang pertama kolaborasi. Ini untuk memudahkan berbagai pihak bekerja secara bersamaan. Misalnya supplier nih bisa menyesuaikan produksi sesuai dengan permintaan manufaktur. Terus yang kedua ada koordinasi nih. Fungsi koordinasi ini adalah untuk meminimalisir miskomunikasi karena semua pihak ini mendapatkan informasi yang sama dan juga real time. Dan yang terakhir ada integrasi. Integrasi ini adalah data penjualan, stok, dan produksi ini saling terhubung otomatis antar sistem perusahaan. Gitu. Lalu untuk contoh spesifiknya ini sebenarnya ada di supplier ke manufaktur ya, yang tadi sudah dijelaskan gitu. Mengirim data stok bahan baku dan kas produksi
supaya pabrik bisa merencanakan produksi dengan tepat. Terus kayak dari distributor ke manufaktur, ini bisa mengirim laporan penjualan agar pabrik tahu nih tren permintaan pasar yang lagi meningkat tuh apa aja sih gitu. Terus selanjutnya di sini ada elektronik, procurement. Jadi ini adalah penggunaan sistem elektronik untuk memproses pengadaan barang atau jasa di bagian hulu rantai pasokan, terutama bahan baku dan komponen produksi. Ini tuh fungsinya apa sih? Jadi fungsinya adalah untuk memproses Proyek ini deskripsinya ada mendukung kegiatan lelang elektronik untuk memilih supplier dengan harga terendah. Jadi dengan menggunakan lelang elektronik ini, agar perusahaan ini bisa memilih nih supplier dengan harga terendah secara transparan gitu. Contoh aplikasinya nih, kayak misalnya pabrik nih, buka lelang online untuk bahan baku, terus ada supplier yang mengajukan penawaran dengan harga terbaik gitu. Terus untuk yang kedua, hubungan jangka panjang. Nah, untuk hubungan jangka panjang ini kan ada aplikasi untuk berbagi informasi mengenai kapasitas produksi, rencana produksi, dan juga tingkat persediaan antara supplier dan juga manufaktur. Jadi sistem ini itu memungkinkan berbagi data antar supplier dan juga manufaktur, kayak misalnya kapasitas produksi, stok bahan, dan juga rencana permintaan gini. Sebagai contoh, jadi kayak misalnya supplier ini dapat melihat kebutuhan bahan pabrik lewat sistem bersama gitu, sehingga bisa menyiapkan stok lebih cepat. Jadi ada sinkronisasi data, stok, dan juga rencana. Selanjutnya ini ada electronic fulfillment gitu. Terus ini tuh digunakan di bagian hilir rantai pasokan, yaitu pada tahap pemenuhan pesanan konsumen, mulai dari pesanan masuk hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Di sini ada beberapa aspek dari penerimaan pesanan, manajemen transaksi, manajemen gudang, manajemen logistik, komunikasi dengan konsumen, receive- ris- eh, reverse logistik, dan juga peningkatan proses gitu. Jadi, untuk fungsi spesifiknya dari penerimaan pesanan ini ada sistem secara order dari berbagai sumber gitu, dari web, marketplace, ataupun toko fisik. Terus untuk manajemen transaksi ini, memverifikasi pesanan dan juga pembayaran agar tidak ada kesalahan. Untuk manajemen gudang, ini fungsinya adalah untuk menangani proses picking atau pengambilan barang. Packing, pengemasan, dan juga labeling. Untuk manajemen logistik, ini ada mengatur pengiriman mulai dari memilih jasa ekspedisi, menentukan rute, dan juga jadwal. Lalu selanjutnya ada komunikasi dengan konsumen. Ini fungsinya untuk memberikan nomor pelacakan atau tracking dan juga update status pemesanan. Lalu selanjutnya ada reverse logistik, ini fungsinya untuk menangani return barang rusak atau cacat dari konsumen. Dan yang terakhir ada peningkatan proses. Ini fungsinya untuk melakukan evaluasi kinerja, pengiriman, dan juga kepuasan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya ada strategi sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan yang akan dijelaskan oleh saya dan Laila. Informasi adalah dasar vital untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Informasi yang mengalir permintaan stok produk, memberikan visibilitas dan insight global memungkinkan keputusan yang optimal untuk kesuksesan seluruh rantai pasok, bukan hanya satu fungsi. Boleh next. Listrik, informasi yang berguna. Pertama ada akurat, menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, mempertimbangkan informasi yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada dapat diakses pada saat dibutuhkan atau tersedia pada saat dibutuhkan saja. Selanjutnya ada
Tujuan penerapan teknologi informasi atau IT. Teknologi informasi atau IT adalah alat-alat yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui atau menangkap adanya informasi, menganalisis informasi tersebut, dan menggunakan untuk meningkatkan kinerja rantai pasok. Tujuan penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok adalah satu adalah mengumpulkan informasi produk, lalu memberikan akses data single point of contact. Tiga, menganalisis, merencanakan, dan trade-off. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Lalu ada infrastruktur TI dalam rantai pasok. Yang pertama ada sistem operasi dan jaringan. Berkembang pada legacy system mainframe per departemen menjadi arsitek klien atau server, beroperasi melalui internet dengan memproses terdistribusi dan penggunaan VPN atau Virtual Private Network untuk komunikasi yang aman dan murah. Selanjutnya ada basis data atau database. Basis data adalah gudang data yang terstruktur untuk melayani kebutuhan tertentu, di mana data dan informasi tentang transaksi diatur dalam bentuk basis data yang mengalir dalam rantai pasok. Atau lalu tipe-tipe basis data meliputi ada relation database, ada object oriented database, ada data warehouse, ada data mart, dan groupware database. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunaknya nih yang digunakan untuk merencanakan, membuat, mengadakan, memperhitungkan, mengirim, dan mengembalikan produk atau jasa. Aplikasi meliputi sistem pada level strategis, taktis, dan operasional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan Enterprise Resource Planning atau ERP. Tujuannya di sini membuat perusahaan lebih efisien melalui data real time dari satu sumber. Karakteristiknya itu ada paket perangkat lunak client server, yang kedua ada mengintegrasikan sebagian besar proses bisnis, yang ketiga ada memproses sebagian besar transaksi organisasi, yang keempat di sini ada menggunakan basis data perusahaan, yang kelima di sini ada akses data real time, yang keenam di sini ada integrasi antara transaksi dan perencanaan. Yang kedua di sini ada alat analitis. Di sini juga ada tingkat pengambilan keputusan. Yang pertama ada strategis. Di sini ada jaringan strategis, jumlah dan lokasi fasilitas, alokasi dan produksi. Yang kedua ada taktis. Di sini ada rencana induk, rantai pasok atau produksi, persediaan dan distribusi. Di sini ada operasional, penjadwalan produksi, manajemen persediaan transportasi. Yang keempat di sini ada pelaksanaan real time. Di sini ada SRM, ISCM, CRM, dan sistem transportasi. Di sini ada supplier rails. Di sini ada SRM. Yang pertama ada kolaborasi rancangan. Di sini juga ada desain bersama pemasok. Di sini ada source. Di sini ada pemilihan dan evaluasi pemasok. Yang ketiga ada negosiasi. RFQ, lelang online, kontrak efektif. Yang keempat sih ada pembelian. Pembelian itu ada otomatis pengadaan. Di sini juga ada kolaborasi pemasakan. Di sini ada sinkronisasi pramalan dan produksi. Selanjutnya ada internal supply chain management. Di sini pertama ada perencanaan strategis jaringan rantai pasok. Yang kedua ada perencanaan permintaan dan sumber daya. Yang ketiga ada perencanaan pasokan dan pemenuhan pesanan. Yang keempat di sini ada layanan lapangan dan pengelolaan persediaan suku cadang. Nah, di sini ada customer relation management. Pertama ada pemasaran, target, konsumen, harga, dan profitabilitas. Yang kedua ada penjualan. Di sini ada otomatisasi tenaga penjual dan personalisasi produk. Yang ketiga sini ada manajemen pesanan. Yang di dalamnya ada pelacakan dan pengelolaan pesanan. Yang keempat ada call center, layanan konsumsi dan status pesanan. Nah, di sini ada
analytical tools atau business intelligence atau BI. Fungsinya di sini ada mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data menjadi informasi bermanfaat. Jenisnya itu ada model, konseptual, dan matematis, simulasi. Yang kedua ada DSS. Di sini ada DBMS, MBMS, browser, dan knowledge dan base. Ketiga ada SQL, pengambilan data. Yang keempat ada kalkulator, perhitungan biaya dan rasio. Yang kelima di sini ada statistical analysis, ada pola, tren, dan regresi. Yang keenam ada data mining. Di sini ada pola tersembunyi dan peluang perbaikan. Yang ketujuh ada agen atau web agen. Di sini ada pemantauan otomatis. Yang ke-8 ada artificial intelligence atau AI. Di sini ada smart agen dan logika fuzzy, jaringan saraf, dan algoritma genetika atau sistem bakar. Di sini ada OLAP, analisis data multi-level, dan drill up atau drill down. Sini selanjutnya ada business. Di sini ada definisi pertukaran informasi dan transaksi melalui media elektronik. Yang kedua di sini ada cakupan internal dan eksternal, lebih luas dari e-commerce. Di sini ada e-commerce. Yang pertama ada BZC, akses, pemasok, luas, dan pemesanan 2/7, personalisasi, produk, dan info transparan. Yang kedua ada ini apa sih? B2B, model, supplier, atau buyer, atau intermediary marketplace. Yang ketiga, sini ada keuntungan. Pertama ada proses efisien tanpa perantara, data terintegrasi, inovatif. Yang pertama ada transaksinya. Yang pertama ada hulu supplier, e-procurement, dan e-sourcing, dan hemat biaya, efisien, cepat. Yang kedua ada hilir, di dalamnya ada fulfillment, kontrol penjualan dan stok, optimasi gudang, dan layanan cepat.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.